Halo teman-teman, selamat pagi, siang, malam, and welcome to my office. Perkenalkan, nama saya Elga Fimantara. Jadi di sini saya selaku CEO dari sebuah perusahaan yang bernama Ambatek. Nah, apa sih Ambatek ini? Singkatnya, Ambatek ini adalah sebuah perusahaan yang menyediakan jasa pengembangan dan pembuatan dari sebuah perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan software house. Jadi perusahaan ini akan berfokus kepada pengembangan dan pembuatan website, aplikasi, sistem informasi, ataupun hal-hal digital lainnya yang dibutuhkan oleh klien, teman-teman. Nah, ketika Ambatek ini berdiri, teman-teman, saya dan rekan-rekan saya itu hanya memodalkan satu saja, teman-teman. Satu modal saja, yaitu tekad. Kami tidak membawa modal yang sangat besar seperti uang ataupun gelar yang sangat tinggi. Kami hanya memodalkan sebuah tekad, yang dimana tekad kami ialah memberikan perkembangan dan inovasi baru di era digital, teman-teman. Sehingga kita bisa lebih cepat berkembang di era digital ini. Nah, saya selaku CEO dari perusahaan ini percaya bahwa kita akan sukses dan dapat berkembang jika saya memiliki kepemimpinan yang sangat bagus dan juga sesuai, teman-teman. Karena kunci dari berkembangnya suatu perusahaan dengan sukses tentu saja adalah dari pemimpinnya, yang dimana pemimpinnya tentu saja harus memiliki kepemimpinan yang sesuai. Nah, ada satu hal yang sangat saya percaya, bahwa kepemimpinan yang bagus, kepemimpinan yang sesuai itu tidak didapatkan dari gelar, jabatan, ataupun posisi yang sangat tinggi, teman-teman. Tetapi saya percaya bahwa kepemimpinan yang bagus, kepemimpinan yang sesuai itu datang dari niat yang sangat-sangat tinggi, teman-teman. Niat yang sangat-sangat serius. Di mana jika diaplikasikan ke saya hanya memiliki niat di mana niat saya adalah saya ingin memberikan inovasi dan juga perkembangan yang sangat drastis bagi industri-industri di era digital ini. Tentu saja yang saya inginkan adalah kehidupan manusia itu lebih mudah karena berkat sistem. Dan itulah alasan saya membuat Ambatek ini, ialah di mana saya ingin perusahaan saya ini mendorong inovasi yang sangat drastis di era digital dan dapat membantu manusia dalam kehidupan sehari-harinya dengan sistem yang saya buat, teman-teman. Nah, membahas tentang kepemimpinan, tentu saja saya seorang pemimpin harus bisa atau menciptakan sebuah visi dan misi untuk perusahaan ini. Yang dimana jika visi tanpa misi, maka itu hanyalah sebuah omong kosong. Dan jika misi tanpa sebuah visi, maka itu hanya sebuah kegiatan yang tidak jelas arahnya kemana. Oleh karena itu, saya dan juga rekan-rekan saya telah menciptakan sebuah visi dan misi bagi Ambatek ini. Yang dimana berbunyi seperti ini, teman-teman. Empower people through technology, yang dimana artinya dalam mempermudayakan orang melalui teknologi. Jadi, peran kami di sini, Ambatek, ialah menjadi jembatan antara ide dan solusi digital yang nyata. Sehingga dari ide tersebut akan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh era digital saat ini. Nah, dalam menjalankan visi-visi tadi, saya menerapkan 3 konsep, teman-teman. Yang pertama ialah kolaborasi, inovasi, dan integritas. Ini pertama, kolaborasi, yaitu setiap orang itu berhak didengar dan berhak untuk terlibat. Kemudian inovasi, yaitu artinya kami tidak takut akan gagal dan tidak takut akan kehilangan ide ataupun ketinggalan zaman. Yang terakhir ialah integritas, di mana kami dibimbing oleh sebuah kompas moral sehingga keputusan yang kami buat itu sesuai dengan moral-moral yang ada, teman-teman. Jadi saya di sini sebagai pemimpin itu tidak hanya memberikan instruksi saja atau hanya memerintah saja rekan-rekan saya, tetapi saya juga akan menciptakan sebuah lingkungan yang enak dan nyaman bagi rekan-rekan saya, sehingga Ambatek ini tidak hanya berkembang dari saya saja, tetapi rekan-rekan saya juga ikut berkembang bersama. Nah, sedikit cerita, teman-teman, mengenai kasus yang pernah kami hadapi yang itu sangat mempengaruhi titik balik kami dalam berkembang. Yaitu dulu kami pernah menangani sebuah proyek, yang dimana proyek itu sekarang bernama Ambastor. Jadi Ambastor ini sendiri memiliki klien, yang dimana klien ini sebuah perusahaan yang sangat amat terkenal, teman-teman.
yang salah satu dari top 10 Indonesia juga perusahaannya, di mana klien tersebut meminta kami untuk mengembangkan sistem mereka, di mana kami sebut dengan proyek Ambastor. Jadi kami itu bekerja pagi, siang, malam berturut-turut selama 1 bulan, teman-teman. Namun sayangnya dalam 1 bulan itu, di akhir pengerjaan kami mengalami masalah yang sangat amat berat gitu, di mana semua file yang kami kerjakan itu hilang. Rekan-rekan kami juga mulai berkeliaran entah kemana tanpa arah, dan juga yang paling penting itu juga klien kami telah meminta untuk proyek itu diselesaikan saat itu juga, teman-teman, karena sudah hampir melewati deadline. Nah, saat itu saya selaku pemimpin juga belajar bahwa pada saat itu saya sebagai pemimpin tentu tidak boleh diam saja. Dan tentu saja pada saat itu saya tidak bisa hanya memerintah saja gitu. Sehingga apa yang saya lakukan saat itu ialah saya membersamai mereka, teman-teman. Nah, sehingga sistem yang tadinya itu telah hilang dapat diselesaikan dengan kurun waktu hampir 2 hari, teman-teman. Yang awalnya kami rancang dalam sebulan, tapi dapat selesai dengan 2 hari. Nah, dari situ saya belajar, teman-teman, bahwa seorang kepemimpinan atau seorang pemimpin itu tidak hanya meminta-meminta saja, tetapi alangkah lebih baiknya dan malah lebih bagus jika pemimpin itu terlibat dan membersamai rekan-rekannya, teman-teman. Jadi dia tidak hanya memerintah saja, tidak hanya memerintah kamu harus selesai ini, kamu harus cepat selesai itu. Tidak, teman-teman. Saya belajar bahwa seorang pemimpin itu memang harus membersamai, baik dalam kondisi happy, senang, sedih, masalah bertubi-tubi, itu tetap harus membersamai rekan-rekan. Karena memang dalam sebuah proyek, dalam sebuah tim, memang yang bekerja adalah rekan. Tapi apabila rekan tersebut juga tidak harmonis, tidak bisa bekerja dengan baik, entah dari segi masalah ataupun ada segi masalah internal, nah itulah tugas kita sebagai pemimpin, teman-teman. Kepemimpinan yang baik harus bisa membersamai rekan-rekan kita. Nah, balik lagi ke cerita. Setelah proyek itu selesai, kami rekan-rekan setim merasa lega, teman-teman. Dan saat itu juga saya merasa, untuk pertama kalinya saya merasa bahwa pekerjaan yang diselesaikan dengan bersama-sama itu lebih baik, teman-teman, daripada ditekan kepada satu orang saja. Karena jika kita bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut, feel kebahagiaan yang didapatnya atau feel lega yang didapat itu lebih kerasa. Nah, dari cerita tadi, mungkin teman-teman sudah bisa menangkap apa sih inti dari cerita tersebut? Ya, betul, teman-teman. Komunikasi. Seorang pemimpin itu harus bisa berkomunikasi, teman-teman. Bukan hanya dari segi ke klien saja, tapi ke rekan-rekan juga itu harus bisa komunikasi dengan baik, teman-teman. Karena seperti yang teman-teman tahu juga bahwa komunikasi itu adalah jantung dari sebuah organisasi, teman-teman. Tanpa adanya sebuah komunikasi yang baik, maka hancur. Walaupun seorang pemimpin ini memiliki pikiran yang kritis, memiliki jabatan yang tinggi, walaupun gelar yang tinggi, tetapi jika komunikasinya buruk, maka akan kalah, teman-teman, dengan seorang pemimpin yang tidak memiliki keahlian apapun, tetapi dia pandai berkomunikasi, pandai berbicara, maka pemimpin itu yang akan lebih menang. Karena memang komunikasi ini adalah jantung dari sebuah organisasi. Nah, saya selaku CEO di sini telah menerapkan dengan baik, teman-teman, komunikasi tersebut. Saya menerapkan 3 prinsip dasar komunikasi yang selalu saya terapkan, teman-teman. Yang pertama itu adalah pesan yang saya sampaikan itu harus jelas. Kemudian pesan yang saya sampaikan juga itu harus ringkas dan to the point, tidak bertele-tele. Dan yang terakhir itu adalah yang paling penting, pesan yang saya berikan itu harus empati, teman-teman. Harus peduli, teman-teman. Kenapa begitu? Karena jika pesan yang disampaikan itu memiliki kesan empati, maka pendengar yang mendengarkan apa yang kita sampaikan itu akan lebih tersentuh hatinya, teman-teman. Nah, selain itu, saya juga ingin memberitahukan ke teman-teman juga, apabila teman-teman sebagai seorang pemimpin itu memang jago dalam berkomunikasi, ya, udah jago banget nih. Nah, teman-teman itu juga harus mendengarkan dengan baik, teman-teman. Karena banyak di luar sana, pemimpin itu jago banget berkomunikasi, jago banget ngasih tahu, jago banget memberitahu. Tetapi dirinya sendiri itu tidak terbuka untuk didengarkan oleh orang lain, teman-teman. Jadi misalnya saya sebagai contoh, seorang pemimpin itu dia memerintah segala A, B, C, D, tetapi dirinya sendiri tidak mau mendengarkan orang lain. Jadi simpelnya dia hanya ingin didengar, tapi tidak ingin mendengarkan orang lain. Jadi itu juga adalah kunci dari sebuah pemimpin yang baik. Selain berbicara dengan baik, juga harus bisa mendengarkan
apa yang orang bicarakan. Nah, menindaklanjuti cerita tadi juga teman-teman, saya akan memberikan satu konsep yang selalu saya terapkan di perusahaan ini teman-teman. Yang mana konsep ini bernama evaluasi santai. Jadi saya dan juga rekan-rekan saya, yaitu rekan-rekan Ampatek ini sendiri, kami setiap minggu itu akan melakukan yang namanya evaluasi bersama, di mana kami akan saling mengomentari, tidak peduli jabatan, tidak peduli gelar, tidak peduli posisinya, apapun akan diutarakan di evaluasi tersebut teman-teman. Jadi mulai dari kegagalan, mulai dari ketidaksukaan, mulai dari keresahan, itu akan dibicarakan di situ teman-teman. Tidak peduli itu tuh seorang CEO, seorang bos, seorang manajer, semua itu sama pada saat itu. Kenapa saya menerapkan itu? Karena menurut saya saran orang itu lebih baik teman-teman. Saran orang itu tuh lebih dapat membuat kita itu berkembang jauh lebih baik. Karena kita tahu nih apa yang orang lain rasakan, apa yang orang lain terima ketika kita berbuat sesuatu teman-teman. Karena seorang pemimpin selain fokus terhadap jabatannya sendiri, dia juga harus peduli dengan rekan-rekannya teman-teman. Harus peduli dengan apa yang rekannya rasakan, apa yang rekannya itu deritakan gitu. Dan begitu juga antara rekan ke rekan teman-teman. Karena jika hanya dari sekedar rekan ke pemimpin saja, itu ya kurang chemistry-nya gitu teman. Jadi rekan sama rekan itu juga harus saling terbuka. Itulah mengapa saya menciptakan yang namanya evaluasi santai ini, dimana agar setiap anggota dari Ampatek ini itu bisa menjalin harmonisasi yang sama. Karena itu seperti yang sudah saya jelasin sebelumnya, bahwa berkembangnya suatu organisasi itu tidak hanya berdasarkan kepemimpinan atau pemimpin saja, tetapi seluruh anggota itu juga terlibat. Karena jika kita ingin organisasi berkembang dengan cepat, dengan pesat, maka kita juga harus berkembang bersama-sama. Gitu teman-teman. Oke, itu tadi teman-teman yang dapat saya sampaikan melalui storytelling yang saya sampaikan tadi. Jadi sekarang saya hanya ingin mengutarakan apa yang saya rasakan sebagai pemimpin teman-teman. Jadi setelah melalui perjalanan yang sangat panjang ini, saya banyak belajar teman-teman bahwa pemimpin itu memang adalah inti dari sebuah organisasi teman-teman. Jika kita sebagai pemimpin itu hilang-hilangan, tidak becus ataupun tidak pandai berkomunikasi teman-teman, maka itu akan mempengaruhi segala hal teman-teman. Mulai dari rekan, mulai dari klien, dan mulai dari image kita atau image perusahaan kita di depan orang-orang lain. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan kepada teman-teman yang di luar sana yang mungkin akan menjadi seorang pemimpin, yaitu kuatkanlah mental kalian, kuatkanlah pikiran kalian, asahlah komunikasi kalian, dan tingkatkan lagi jiwa kepemimpinan kalian sehingga kelak kalian akan menjadi pemimpin yang sangat bagus dan bahkan melebihi saya teman-teman, melebihi orang-orang yang teman-teman kenal gitu. Lampauilah pemimpin idola kalian sehingga kalian bisa memiliki motivasi teman-teman. Itu yang saya terapkan. Saya mengidolakan seorang pemimpin dan saya akan belajar terus-menerus hingga melampaui pemimpin tersebut teman-teman, hingga saya bisa menjadi seorang pemimpin yang lebih baik dari yang saya idolakan. Dan mungkin terakhir sebagai penutup teman-teman, mari kita berkembang bersama, mari kita kembangkan juga organisasi kita bersama dengan cara bukan memerintah tapi dengan membersamai. Sekian, saya CEO dari Ampatek. Saya akhiri, terima kasih.